ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, bisa datang ke rumah duka, ke rumah sanak dan saudara kita, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah, bertakziah. Takziah itu maknanya mengunjungi, menghibur atau mendatangi. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakkirin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah orang tua kami, udah uni-uni dosanak kami sadonyo disiko,
anak-anak kita. Alhamdulillah hadir bersama kita anak tepeki yang cikal bakal nan kamalanjuin awak nantinya setelah awak tiada. Jadi alhamdulillah, mari kita istiqomah mendidik, membina, membimbing anak-anak awak. Moga dia tetap istiqomah cinta kepada masjid, selalu rindu dengan ibadah dan selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu jamaah, tak kalau mendapat informasi beliau meninggal, memang tak kajui, rasa kehilangan, karena memang lama dengan beliau di sini sebagai orang tua kita. Tapi itulah hukum sunnatullah, mumbang jatuh kalapo jatuh, yang kete yang tua sama akan merasakan dan akan menempuh jalan yang namanya maut tersebut. Tidak bisa kita hindarkan itu. Kullu nafsin zaikatul maut, itu sudah terkenal ayat itu. Tiap-tiap yang hidup akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum, kalaulah datang ajal seseorang, fala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Sa'ah, walaupun sedetik. Kalau di sana sa'ah itu maknanya banyak. Ustaz Oka itu ahli bahasa Arab tuh, bisa jam, bisa waktu, tapi sedetik. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wala yastaqirun. Namun kita tentu menjalankan kehidupan itu. Yang penting bagi kita adalah bukan lari, bukan takut dari kematian atau maut, tetapi mempersiapkan diri kita semasa kita hidup di dunia ini untuk menghadapi kematian tersebut atau maut tersebut. Itu yang penting. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kematian atau maut tersebut? Kata Rasul, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Khairun, sebaik-baik peninggalan atau persiapan bagi manusia setelah kematiannya nanti, yang pertama sekali adalah waladun salihun yad'ulah. Kalau yang terkenal kan idza mata ibnu Adam. Nah, sekarang dimajukannya waladun salihun yad'ulah dalam hadis ini, dalam kitab Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani. Anak yang soleh mendoakan orang tua. Ya, ternyata anak yang soleh tersebut besar pengaruhnya terhadap kita, tak kala kita tidak ada yang bisa menolong, membantu selain doa yang datang dari anak yang soleh tersebut. Jadi Bapak Ibu jamaah hadirin, kalau seandainya ada kita dititipkan anak oleh Allah, laki ataupun perempuan, maka jadikanlah anak kita itu anak yang soleh, biar mati-matian awak di dunia kini kok. Untuk menjadi ninyo anak soleh itu tahu jo agama, melakukan suruh muantian taga kan sama gitu. Jadi tidak harus jadi guru agama, tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi ustazah, tetapi dia taat tunduk kepada Allah dan Rasul, menjalankan syariat, tajago 5 waktu. Syukur-syukur kalau ditambah dengan yang sunnah. Doa kepada Allah, itu pintu langit kita buka, tidak ada yang menghalangi itu. Waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang soleh mendoakan.
Jadi ini sarana salah satunya TPQ atau MDA atau rumah-rumah Quran, pondok-pondok tahfiz, pondok-pondok pesantren. Apalagi zaman kini kok tawuran lah mulai boleh kok. Entah sampai kemari informasi tidak tahu lah. Bini jaleh itu arah ke Quran Jaya itulah jaleh itu. Kemarin di Jumat itu lah tagak lah parkir polisi di sekolah-sekolah sana. Dalam mengerimbas kepada SMK dan SMA sini. Harus hati-hati waspada awak. Dia memperturutkan hawa nafsunya bro. Nah kadang-kadang itu kan memang kayak gitu itu. Dia mbuih seketik lah membu langsung. Jadi anak yang soleh. Nah, soal tidak ada di sekolah sering kita sampaikan tadi tabligh akbar di SMP 9 Camah disampaikan hampir 1000-an siswanya. Jan bangga tawuran tuh. Batu Pak. Manang menjadi arang, kalah menjadi abu. Kan ada nelok silah itu dah. Ayo tahu kalian. Oh gitu tuh. Tuh Pak, arang tahu dibakar angui. Abu tahu bekas pembakaran yang paling angui oleh. Dia awal itu hancurnya tuh. Oh gitu ya Pak. Ya, hindarkan tawuran. Orang yang berilmu dia tidak akan mau. Di selamain anak-anak generasi Pak. Jadi makanya kalau anak lah jam 6 lah jam apa itu perlu ekstra hati-hati Pak. Kama jangan jaleh. Apalagi kalau nak gadi. Kadang-kadang kan jok bakso sama mangkok kan lalu saja. Pak, apa yang keranjang sampai kawan ano PR tugas. Besok hari ada. Besok antanya Bang. Ndak. Besok akan ada hari. Kau di balian kau tahu Mesir kau baiklah. Lalu dia kan. Kalau indak tu indak. Jangan dalam indak. Tamakan galih awak dia. Jadi makanya jual anak-anak tu betul seperti itu. Kalau iyo indak. Jaleh. Jadi anak yang soleh butuh proses. Awak gini kau Bapak Ibu, awak gini kau ndak langsung jadi gini kau bin salabin ada kebrahan dah. Ustaz itu kan kori kita baca Al-Quran ndak langsung jadi. Beliau itu belajar proses. Nah sama awak bekas didikan dari orang gaik-gaik awak dulu 50, 10, 60 tahun yang silam. Dididik awak, dibiasakan awak, disuruh awak, diasuh awak, diberangi awak dulu bagai. Akhirnya awak kini tak biasa ke rumah saji, tak biasa sholat. Ini perlu pembiasaan itu. Makanya dari Minang tu dari ketik taraja-raga ladang tabawa-bawa latu terubah tidak kamati jadi perangai. Nah, alhamdulillah kini lado TPQ hawa. Mari kita dukung bersama-sama iduian. Dukung itu tentu dari segi seluruh unsur. Karena yang ngajar di sana kan juga manusia gitu kan, tidak malaikat kan. Nah gitu. Butuh biaya. Setidak beli parfumnya gitu kan, setidak ya. Kalau gaji tidak bisa, gaji itu tidak bisa. Ilmu tidak ada ukurannya, tidak bisa digaji. Ilmu itu tidak ada, tidak bisa digaji. Kalau profesi beda, lain cerita itu, dokter gitu kan, bisa itu. 10 juta, sekian juta gitu kan. Tapi kalau ilmu, guru, tidak ada ukuran gaji. Makanya guru adalah pahlawan. Apa Bu? Nah ini masalahnya. Kita kan sering kritik juga itu. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dia tidak dihargai guru, akhirnya melawan ke guru, bercakap juga, batin juga guru gitu. Salah nak kata ngadu kaya guru masuk kandang ketumbin langsung. Guru adalah pahlawan banyak jasa. Sia yang menjawab baca guru A B A ba. Kamu mesti takana dulu tuh. Ini Budi. Budi tadi mana tahu ada. Ini Bapak Budi. Yang mana Pak Budi Bu? Pakai sawah saja kan. Ini Ibu Budi. Nak kini dah ada tu dah. Anakum, ainakum, inakum. Itu dulu tuh. Jadi pada ya.
Kini bertambah basabah gitu gini kan. Sampai sekian. Yang penting kita tetap mendidik anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Biasakan dia sholat, biasakan dia ibadah. Mas Haji awak dah kek situ, suruh nyukur Mas Haji, disuruh. Kalau tidak berang awak. Harus seperti itu. Kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sholat ke rumah Haji, awak harus perlu dioncian ke dalam baskom tuh. Itu caranya. Ya kan sekali kok berang tuh. Keduanya kan tahu tuh. Ayah kok berang kok Mas. Harus seperti itu. Biarlah kini kok pai-pai dulu, mati-matian awak dulu, bersusah-susah dulu. Tapi nanti inyo nang kaman doa awak, kaman cabian kapan awak inyo. Nang kan solatkan awak inyo, nang kaman doakan awak inyo. Wa waladun solehun ya Allah. Anak yang soleh mendoakan. Kalau ndak jangan diaruk Bapak Ibu. Ndak bisa awak baruk doh. Yuk siko, cabian kapan kau? Ndak pandai awak dah sini. Biasalah sih. Hanya mengeringkang lah kayak gitu. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Kita kan banyak pengalaman itu. Bang, siko bang, awak cabian kapan siko bang? Ndak pandai itu biasa. Salat jenazah aduh 5 takbir begini. Imamnya anaknya yang meninggal mandihe, anak aku lah uban lo. 5 takbir. Salat jenazah aku berapa takbir Pak? Oh, sampai nabi so ya. Hanya 5. Awak jamaah di belakang. Jamaah mau di belakang. Itu di Bali itu kejadiannya tuh. Beli biang. Lek di Bali ini anda. Allahu Akbar. Ikoi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh sakole ka salam je le. Allahu Akbar. Akhirnya dalam perjalanan awak membawa anak-anak tafiz di sana itu, anak daurah. Buya satu takbir kalimah tadi. Ndak. Bagus dah satu. Anta di mana tangan ada tahu dah. Bang kok 5 takbir Buya. Badak tanya langsung. Oh iya dah. Coba ilmu. Itu ilmu itu. Itu kan hal yang sepele itu. Tapi begitulah adanya. Dan kita saksi hidup. Karena mau jadi jamaah di belakang gitu kan. Makanya tahu kok sampai ini. Jangan sampai terjadi pada itu. Penting bagi kita. Jadi anak yang soleh adalah doa seseorang anak tersebut tidak ada hijab yang menghalangi, yang menghambat antara orang tua dengan anak tersebut. Khair, sebaik-baik peninggalan harta warisan kata Rasul adalah anak-anak yang soleh. Mari kita dititipkan Allah anak-anak, doakan jangan putu yasuwa. Olah kadang-kadang ya baca doa itu tetap mungkinnya nelpon kawa Malaysia saja alhamdulillah. Mungkinnya lah keluarga lah, punya istri, punya suami dia. Beko terakhir beko jangan lupa sholat ya nak ya, doaan ayah ya, doaan mamah ya. Gitu. Itu pesan kita, pesan terakhir. Mengian tetap dingian terus. Jadi tidak lepas kita itu dari hal yang namanya ibadah. Kalau Allah ingin sayang kepada kita, maka carilah langkah-langkah dan jalan-jalan untuk itu semua. 1. Jam berapa kok? 9 dari mana? Mohon maaf Bapak Ibu, lama Bapak menunggu tadi itu. Ambo dari Bali tadi As-Sakinah ada wirid kajian maghrib ke Isya. Kalau bisa hari Sabtu dah bana ke Ustaz Oka, hari Jumaat selalu ya siap Isya insyaallah. Siap bisa ya lah insyaallah gitu kan. Di ambo salat tadi di Kalawi tadi itu. Di azan tu situ salat. Dimohon maaf Bapak Ibu, yang penting silaturahmi awak tetap terjaga. Ada apa yang berang dah? Belum boleh. Yang 9 hari. Yang kedua, ada nak bertanya boleh? Ndak ada. Oh, awak kan dialog biasa saja. Awak lalamu ndak masuk. Yang kedua, jadi yang pertama anak yang soleh. Mari kita jadikan anak kita anak yang soleh. Jadi ceramah itu bukan hanya ceramah lapih begitu ndak. Awak usahawan. Awak usahawan anak awak menjadi anak yang soleh. Suruhnya mengaji, suruh baca Al-Quran, suruhnya ibadah. Gitu.
Itu caranya. Kalau enggak bisa. Harus seperti itu. Alhamdulillah berkat doa dari Bapak Ibu di sini, orang tua-tua kami, orang gaik-gaik kami, cucu Bapak Ibu keniko Allah di pondok ketiga-tigonya. Terpaksa awak jalan sorang lah. Nah, akunya pasang sorang, karajuan sorang, abian sorang. Nah, gitu. Kalau ingin masuk YouTube, masukan sorang. Ya baiklah. Karena biarlah. Kadang-kadang kan ada loh gaya-gaya orang kini bagi, anak macam apa jauh-jauh ada sayangnya kan nah deh sebenarnya. Ini sangko pondok pesantren itu sampai pembuangan. Daripada sampahan masuk ke neraka, biarlah mati-matian gini dulu. Itu caranya. Alhamdulillah dia dapat beasiswa ketiga-tiganya. Alhamdulillah juga itu. Ada beti keluar rumah. Yang kedua, jadi yang kedua kata Rasul, yang akan menyelamatkan kita nanti setelah peninggalan kita, ba'da mautiha, setelah kematian kita nanti, kata Rasul, yaitunya wa ilmuhu, ilmu yang diamalkan dan juga diajarkan kepada orang lain. Beruntunglah Bapak Ibu yang lain mengajarkan ilmu. Awak ada ilmu ajan ke orang lain, jangan untuk awak saja, ilmu saja. Tahu awak bengkel, ajarkan perbengkelan tu supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Soal kan hendak beku untuk awak saja baru. Pandai awak komputer, ajan komputer tu. Pandai awak matematika, ajan matematika tu. Pandai awak ngaji, ajan ngaji tu. Ajan sedonya. Waluki ya skill beliau ajan itu. Karena anak beliau kan ada berdua tu. Ajarkan itu. Itu menjadi amal ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu diamalkan untuk diri dan orang lain. Jadi nanti menjadi sedekah jariah jadinya, sedekah ilmu. Kalau enggak pas awak meninggal terputus, habis. Tapi kalau diajarkan kepada orang lain, maka orang lain mengamalkan, ngalir ke kita. Sampai kunyo ajarlah ke orang lain. Itu sistem rantai itu. Kalau orang apa namanya tuh MLM, apa tuh? Multi level marketing dalam amal ibadah. Ada tuh buktinya. Nah itu caranya. Pandai wa al-Fatihah, jangan al-Fatihah tuh. Pandai ngaji ya, jangan mengaji itu. Makanya salah satu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, tidak bergeser kaki sisi orang hamba itu, salah satunya adalah tentang ilmu. Yang kedua termasuk umur. Ilmu, umur, harta itu tidak lepas itu. Akan ditanya, akan disaksi nanti, akan disidang di hadapan Allah nanti itu. Disangku awak kok selama enggak tangan-tangan awak itu yang punya handphone, awak kan punya handphone gini itu. Apa saja yang diposting di handphone awak itu. Apa main TikTok? Main TikTok itu boleh enggak? Nana bapak di luar main TikTok boleh nak? Mungkin liang mah. Bagus enggak? Boleh kalau untuk kebaikan. Kamu buka nanti ya TikTok bapak ya, Buya Herman Tanjung. Itu yang membuat anak-anak lah tuh. Isi ceramah aja adalah ya. Kalau untuk kebaikan tidak ada salahnya. Kalau untuk maksiat baru masalah. Kan tergantung teknologi itu kan tergantung dipergunakan untuk apa. Kan itu. Awak kan yang negatifnya saja udah biar. Goyang-goyang situ. Goyang-goyang tentu yo. Mana goyang-goyang? Buka-buka parui di situ. Tentu salah itu. Tapi kalau ceramah, tausiah pendek, ilmu bermanfaat, ibu-ibu pandai membuat kue, posting di situ, di WA, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, segala macam lah, masukan ke situ lah, dibaca di orang, dipelajari, diamalkan, menjadi ilmu manfaat. Lesu kan? Lah bayarlah dah. Ustaz Qari nanti kan rekam surat-surat pendek tu. Bismillah, rekam itu sependek itu Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas gitu kan. Tak perlu suruh panjang nah. Kadang kalau sampai belum ini kan lemeh orang nonton gue ya kan. 1 menit 2 menit gitu kan. Itu udah dikaji orang. Saya lihat apa ceramah Ustaz Somad saya lihat itu. Kali 5 menit gitu, sekian menit gitu kan. Tapi berilmu.
ada nilai di dalamnya. Boleh. Ini zaman Rasul kan tidak ada. Kan tidak ada YouTube zaman Nabi ni Pak Luki ya. Apalagi kalau Instagram ada. Jadi manfaatkan ilmu yang bermanfaat. Agar ilmu bermanfaat itu ajarkan dan tularkan kepada orang lain. Diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya mengalir kepada kita. Walau kita sudah terbaring di alam barzah sekalipun. Kita yakin beliau ada meninggalkan anak-anak, banyak meninggalkan pengetahuan-pengetahuan, pengajaran-pengajaran, tunjuk jua jari kepada kita bersama, membimbing kita. Mari kita dalam rangka beliau menimba ataupun mencicipi kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa hidup, tentu kita amalkan hal-hal yang beliau tinggalkan kepada kita tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi mari kita bagaimana menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang lebih baik, karena kita apalagi sekarang masih di awal tahun baru Islam. Jadi Muharram. Sebenarnya kalau hitung-hitungnya kan bertambah awak ini kah. Dulu 1400 sampai 23. Kini 1400 sampai 24 Hijriah. Kan bertambah tu. Tapi sebenarnya hakikatnya lah orang umur awak kah. Lah dah makin dekat pintu kuburnya awak. Lah malangkah salangkah lain berhadapan dengan pintu kubur. Entah kapan kita tidak tahu. Tapi yang jelas jangan diabaikan, jangan sia-siakan semua itu. Kita manfaatkan titipan-titipan Allah dalam rangka kita mengharungi kehidupan ini. Kapan kita meninggal itu kita serahkan kepada Allah. Itu bukan urusan kita. Yang jelas tak kala kita meninggal, persiapan untuk itu yang perlu bagi kita. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi beliau orang tua kita ibarat berjalan lah sampai ke batih balaya lah sampai ke pulau, nan punyoh datang menjepui, nan menanam datang membubuh. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Wa ma tadari nafsun abi ain ardin tamut. Itu adalah rahasia Allah. Yang jelas kita sebagai keluarga yang ditinggal, anak, famili, karib kerabat ataupun orang kampung sadonyo, tentu kita satu bersabar. Karena tadilah dibaca oleh ustaz kita, innallaha ma'a. Ada ma'a di situ. Ma'a itu artinya bersama. Basarato. Sesungguhnya Allah bersama. Jadi kalau ini kita, di samping kita ada Allah. Iya, orang sabar itu di sampingnya ada Allah. Maka yang penting sabar. Tidak boleh tidak sabar. Dan hukumnya kalau dalam kajian ilmu tauhid, hukumnya wajib itu. Karena nanti dalam hadis qudsi kita kena. Kalau tidak sabar kita, walam yasbir ala balai, siapa tidak sabar atas ujianku, siapa yang tidak redha atas qadaku, tidak syukur atas nikmatku, falyakhruj min tahtis samawati wal ardh. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Jadi kita tidak ada pilihan lagi kecuali kita sabar menghadapi itu semua. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari hal yang kita senangi dan dari hal yang tidak kita senangi. Mampu mengendalikan diri. Itu. Baik Bapak Ibu jamaah takziah orang tua kami rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama selalu, diberikan keistiqomahan hati kepada kita selalu, kepada anak dan turunan kita. Semoga kita selalu tetap di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Kan ada orang katanya orang dah. Ada orang ya, hari lain 9. Gitu. Kami lah mengantuk gitu kan. Oi, langsung tunai ya. Oh iya, alhamdulillah. Baik, demikian saja. Illal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kita ucapkan kepada Ustaz Buya Iman Tanjung yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini, yang dapat kita simpulkan pertama tadi waladun solihun yad'ulah, doa anak yang soleh itu cepat dikabulkannya. Kedua, ilmu yang tafi'u bihi, itu ilmu yang bermanfaat. Terakhir, shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali dengan segala hormat sebelum kita akhiri, mungkin kita mintakan kepada Buya untuk memimpin doa atas segala waktu dan tempat. Berbagi. Silakan. Saling berbagi kita, boleh. Atau protokol langsung ya, Pak? Ya, buku saja. Ya. Tadi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li arwahi hajah muslimah wal muslimin wal muslimat al ahwa wal amwat wa li kulli niyatin salihah lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولمن أحسن بنا ولمن أحب بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، واكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونكها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدلها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها، وزوجا خيرا من زوجها، واعذها من عذاب القبر او من عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.